Sakamoto. Oh ya? Sakamoto Taro. Dibuka dengan memperlihatkan pertarungan yang sangat epik. Satu orang saja dengan mudahnya menghabisi banyak musuh yang dihadapinya. Dan satu orang ini adalah peran utama di anime ini yang bernama Sakamoto Taro. Dia pembunuh bayaran legendaris. Bukan cuma itu saja, dia juga ditakuti oleh semua geng. Tapi juga dikagumi oleh semua pembunuh bayaran. Tapi di suatu hari, saat Sakamoto belanja di minimarket, dia langsung jatuh cinta dengan kasir di toko itu. Akhirnya, Sakamoto memilih pensiun dari pembunuh bayaran dan menikah dan lalu mempunyai anak. Dan sampai Sakamoto menjadi gemuk, lalu Sakamoto hidup sebagai layaknya manusia normal. Hidup bahagia dengan keluarga kecilnya di toko minimarket karena itu juga tempat tinggalnya. Selang beberapa waktu, pembunuh bayaran lain sudah menemukan lokasi keberadaan Sakamoto. Sakamoto yang menjaga tokonya, terlihat anak kecil yang sering main di toko itu dan bermain di depan pintu. Dan saat pengunjung akan masuk, anak kecil itu tak sengaja menumpahkan tinta yang berada di tasnya ke celana pengunjung. Dan itu sampai membuat pengunjung marah, bahkan akan menghajar anak itu. Namun untung saja Sakamoto menahannya. Tapi itu membuat pikiran Sakamoto yang membawa pen akan membunuh pengunjung itu. Dan seketika orang yang berada di luar tadi sudah masuk ke dalam toko dan langsung menebak apa yang dipikirkan Sakamoto saat menahan pengunjung tadi. Dan ternyata orang itu dulu adalah bawahan Sakamoto yang bernama Es Persin. Sakamoto yang melihat Shin langsung berpikir akan menghajar Shin. Dan karena Shin tahu pikiran Sakamoto, dia pun sampai panik. Bahkan sampai mengingatkan Sakamoto bila Shin adalah bawahannya dulu. Seketika Shin sudah diajak Sakamoto duduk di bangku teras. Dari situ Shin lalu mengajak Sakamoto untuk kembali seperti dulu. Karena dulu Sakamoto dijuluki pembunuh legendaris dan ditakuti semua geng. Dan Shin pun sampai heran kenapa Sakamoto menjadi begitu. Shin pun lalu akan merokok. Namun seketika rokok Shin sudah terbagi menjadi dua. Dan itu yang melakukan adalah Sakamoto. Dan menunjukkan ke Shin bila di situ dilarang merokok. Dan itu pun sampai membuat Shin plonga-plongok. Walaupun Sakamoto gemuk, dia masih cepat sekali. Tiba-tiba seseorang menyapa Sakamoto. Dia meminta bantuan ke Sakamoto. Seketika Sakamoto dan Shin sudah diajak ke rumah bapak itu. Dan ternyata bapak itu menyuruh Sakamoto untuk memotong ranting pohon di depan rumahnya. Sakamoto pun lalu melakukannya. Selesai itu, seorang ibu meminta ke Sakamoto untuk menyuapi anaknya yang tidak nafsu makan. Sakamoto pun juga lalu melakukannya. Selesai itu lagi, Sakamoto menghibur anak kecil yang menangis. Setelah selesai apa yang dilakukan Sakamoto, Shin pun sampai kesal. Karena pemahaman Shin, Sakamoto sangat konyol sekali. Karena sudah menjadi penyuruh di kota itu. Shin pun lalu berpamitan pergi. Saat sudah berada di mobil, Shin masih memikirkan Sakamoto. Setelah terakhir Shin melihat Sakamoto 5 tahun lalu, sekarang Sakamoto sangat santai.
Namun menurut Shin, Sakamoto masih keren. Walaupun gemuk, masih punya aura yang dikagumi oleh Shin. Tiba-tiba Shin lalu mendapatkan telepon dari bosnya. Dan ternyata bos itu juga bos Sakamoto dulu. Dan bos itu meminta ke Shin untuk mengajak kembali Sakamoto. Bila tidak bisa, dibunuh saja. Karena Sakamoto sudah melanggar aturan di gengnya. Bila ada yang menghilang dari geng itu, harus menghilang dari bumi. Dari situ Shin menjadi bingung. Dia pun lalu pulang ke rumah untuk membersihkan badannya. Namun masih saja kepikiran dengan Sakamoto. Dan kembali mengingat saat Shin bersama Sakamoto saat misinya dulu. Tapi karena bosnya, Shin pun masih bingung apakah harus membunuh Sakamoto. Tapi karena bosnya mungkin akan mengirim orang untuk membunuh Sakamoto. Dan bila itu terjadi, Shin tidak rela bila orang lain yang akan membunuh Sakamoto. Dari situ, Shin lalu akan memberanikan dirinya untuk yang melakukannya. Setelah pagi, Shin kembali menemui Sakamoto. Mengatakan bila Shin akan pergi dari kota. Dan mengucapkan selamat tinggal untuk Sakamoto. Dan itu dengan Shin mengarahkan tembakannya ke Sakamoto. Namun peluru itu dihalau saja dengan permen batuk halus yang dimakan oleh Sakamoto. Dari situ Sakamoto lalu sembunyi. Shin pun lalu mencarinya. Dengan Shin terus mencari Sakamoto, akhirnya dengan mudah Shin dibuat tak sadarkan diri oleh Sakamoto. Sadar-sadar Shin sudah diobati lukanya. Dan lalu diajak makan bersama oleh keluarga Sakamoto. Ketika Shin akan memakan, mengira makanan itu ada racunnya. Tapi karena Shin sudah berlatih menahan racun. Dan setelah Shin memakan, ternyata itu enak sekali. Shin pun sampai bingung tentang perasaan yang dirasakan. Karena dari dulu Shin belum merasakan perasaan kehangatan di keluarga kecil seperti itu. Dari situ, Shin baru mengerti kenapa Sakamoto keluar. Itu berarti Sakamoto hanya ingin melindungi keluarga kecilnya. Setelah selesai makan, Shin lalu akan pulang. Itu pun juga diantarkan oleh Sakamoto sampai di depan pintu toko. Dari situ, Shin juga berterima kasih tentang makanannya. Sakamoto hanya menunjukkan tulisan yang berada di pintu tokonya. Shin pun lalu berjalan pergi. Dan ternyata Shin menuju ke markas gengnya, menemui bosnya dan gengnya. Dari situ Shin lalu memohon ke bosnya agar membiarkan Sakamoto hidup. Itu pun hanya ditertawakan saja. Karena menurut bosnya, Sakamoto melanggar aturan di dunianya dan meninggalkan tanggung jawabnya, jadi harus disingkirkan. Dari situ, Shin lalu meminta ke bosnya untuk Shin yang menggantikan Sakamoto. Shin yang akan mati dan membiarkan Sakamoto untuk hidup. Bosnya pun setuju, namun itu hanya omong kosong. Karena Shin bisa membaca pikiran dan mengerti, bos dan gengnya tidak mungkin akan membiarkan Sakamoto hidup. Dari situ, pertarungan pun akan terjadi. Shin akan melawan bosnya dan gengnya. Dan di sisi lain, Sakamoto mendengar percakapan Shin dan bosnya. Seketika, Sakamoto lalu membuka ruang rahasianya, yaitu berisikan semua senjata. Sakamoto lalu mengambil satu senjatanya saja. Kembali ke Shin. Shin yang berada di markas sudah bertarung dengan para gengnya. Dan Shin pun dapat menghabisi beberapa orang dari gengnya dengan peluru yang dia punya.
Namun dengan magasin terakhir Shin dan lalu menyerang kembali, Shin terkena tembakan di bagian kaki. Akhirnya Shin dibuat terpojok dengan 3 orang yang mengarahkan pistol ke kepala Shin. Namun seketika Sakamoto sudah berada di situ dan lalu menjatuhkan 3 orang yang berada di depan Shin. Akhirnya Sakamoto menghabisi gengnya dan bosnya. Dan ini sedikit Shin dari kehebatan Sakamoto. Setelah Sakamoto menghabisi semua gengnya dan bosnya, Sakamoto lalu mendekat ke Shin dan memberitahu kenapa Sakamoto tahu bila Shin menuju ke markasnya. Ternyata Sakamoto memasang alat pelacak di pistol Shin, dan itu yang memasang Sakamoto saat membuat Shin pingsan di toko saat itu. Sakamoto-san. Shin pun lalu berpamitan ke Sakamoto akan meninggalkan kota. Dengan Shin terus berbicara, Sakamoto lalu melemparkan celemek yang bertuliskan nama Shin dan mengatakan 800 yen per jam dan lembur akan ditambah. Seketika Shin sudah berada di toko minimarket Sakamoto. Dia pun dengan senangnya dan semangat bekerja di toko itu. Keseharian Shin kini sudah dilalui dengan bekerja di toko Sakamoto. Sembari menunggu pengunjung di depan Sakamoto, Shin pun mengingat kembali saat Sakamoto menyelamatkan dirinya kemarin. Menurut Shin, walaupun Sakamoto pensiun, pertarungan jarak dekat Sakamoto itu masih keren sekali. Dan Shin bahkan menganggap Sakamoto pembunuh dengan 1 serangan. Istri Sakamoto yang bernama Aoi Sakamoto mendengar cerita dari Shin seketika lalu menanyakan apakah Sakamoto akan kembali menjadi pembunuh. Sakamoto pun sampai gugup. Dari situ Aoi mengingatkan Sakamoto kembali bila Sakamoto melanggar aturan keluarganya, Aoi akan mengajukan cerai. Panik nggak tuh? Shin yang penasaran dan menanyakan aturan keluarga Sakamoto itu membuat Sakamoto sampai memikirkan menghabisi Shin. Shin pun sampai panik. Lalu Sakamoto meminta ke Shin untuk diam saja. Setelah beberapa saat, Shin diajak Sakamoto untuk belanja. Namun Sakamoto malah membeli bakpao babi surga untuk Hana dan Aoi. Setelah selesai membeli bakpao dan berjalan kembali, tiba-tiba wanita dari atas ruko terjun menimpa Sakamoto. Namun untung saja Sakamoto tidak kenapa-napa dan malahan melihat bakpaonya yang sudah hancur. Shin pun lalu mengambilnya, mengira bisa dibersihkan. Namun itu tidak bisa. Dan seketika sekelompok orang bersenjata datang dan akan menangkap wanita itu. Dan wanita itu bernama Lusauta, gadis misterius. Namun Sakamoto masih saja memikirkan bakpaonya yang sudah hancur itu. Karena yang ditakutkan Sakamoto bila membawa bakpao itu pulang ke rumah, mungkin Hana akan menangis. Dan sekelompok orang itu sudah menyerang Lusauta untuk menangkapnya. Namun walaupun wanita, Lusauta bisa ahli taiji dan bisa menghadapi sekelompok orang itu. Namun seketika Sautang berhasil ditahan dari belakang dan 1 orang lain akan melukai kakinya dengan pisau. Dan ketika diarahkan, untung saja Sakamoto menahannya dan langsung menghajar orang itu. Dan Shin dari belakang juga lalu menghajar pria yang menahan Lusauta menggunakan kotak amal itu. Akhirnya Lusauta berhasil lepas. Dia pun juga lalu menghajar sekelompok orang itu yang tersisa.
Akhirnya mereka berhasil mengalahkan sekelompok orang itu. Namun tiba-tiba lagi, geng dari kelompok itu masih ada yang datang. Akhirnya Sakamoto lalu menggendong Lu Shaotang dan berlari pergi. Dan Shin pun juga mengikuti. Selang beberapa waktu, sekelompok orang yang dikalahkan oleh Lu Shaotang, Sakamoto dan Shin tadi sudah kembali ke markasnya dan melapor kepada bosnya bila Lu Shaotang berhasil kabur dengan dibantu 2 orang. Dan ini adalah bosnya yang bernama Seo. Seo pun lalu marah dengan anak buahnya karena Seo sudah membunuh seluruh klan Shaotang dan melacaknya. Dan bila Shaotang menghilang akan sia-sia. Tiba-tiba anak buah Seo yang melapor itu sudah dihabisi oleh seseorang yang terkuat di kelompok itu. Dan yang melakukan itu adalah Bajo. Dan kakak Bajo yang bernama Sonli juga mendekat ke situ. Seo yang melihat kedatangan adik kakak itu, Bajo dan Sonli, Seo pun lalu memberitahu ke mereka berdua bila yang dibutuhkan adalah kunci yang dibawa Shaotang. Dan bila berhasil mendapatkan kunci itu, Seo dan kelompoknya bisa menguasai seluruh pasar gelap. Seo pun lalu menyuruh mereka berdua untuk mencari Shaotang. Mereka berdua pun menuruti saja. Dan di sisi lain, Shaotang yang masih berlari dan diikuti oleh Sakamoto dan Shin, Lu Shaotang lalu memberitahu ke mereka berdua bila Lu Shaotang adalah anak dari keluarga mafia. Dan sekelompok orang tadi hanya mengincar kunci yang dibuat kalung oleh Lu Shaotang. Dengan Shaotang memberitahu itu, Shin malah menyuruh untuk membuangnya saja. Karena menurut Shin, kunci itu tidak sepadan dengan nyawa Shaotang. Mendengar itu, Shaotang malah menjadi marah. Dan lalu kembali memberitahu bila kunci itu adalah kunci gudang rahasia klan Shaotang. Dan Shaotang dipercaya oleh orang tuanya untuk menjaga kunci itu. Dan orang tua Lu Shaotang mati hanya untuk melindungi kunci itu. Shaotang, sakini nigero. Selesai memberitahu itu, Lu Shaotang lalu akan pergi. Tapi sebelum pergi, Sakamoto menanyakan ke Shaotang apakah Shaotang bisa membuat bakpao babi yang otentik. Shaotang menjawab mungkin bisa, karena dulu pernah diajari oleh ayahnya. Dari situ, Sakamoto akan membantu dan menyelamatkan Shaotang. Tapi setelah itu, Shaotang harus membuatkan bakpao babi. Dengan mereka mengobrol, tiba-tiba Sakamoto dibuat melayang oleh Bajo. Dan Sonhi juga datang ke situ. Shin yang melihat mereka berdua lalu menanyakan ke Shaotang. Shaotang lalu memberitahu bila dia adalah pembunuh kembar, Sonhi dan Bajo. Dengan harga yang sangat mahal dan tidak pernah gagal. Dan mereka pembunuh berantai yang senang membunuh orang. Dan hobinya membuat sketsa kepala korban mereka. Seketika Shin lalu menyerang Sonhi. Namun pukulan itu hanya ditahan biasa. Dengan gayanya, Sonhi lalu merendahkan Shin dengan perkataannya. Apakah Shin marah karena mereka sudah membunuh teman Shin? Mendengar itu, Shin lalu mengingatkan, apakah mungkin mereka sudah membunuh temannya? Shin pun lalu menjauh dari Sonli dan lalu memberitahu kembali bila hanya pembunuh kuno saja yang tidak mengenal taruh Sakamoto. Dan Bajo pun lalu menyerang Shaotang dengan pedangnya. Namun seketika serangan Bajo itu digagalkan oleh Sakamoto. Dan pukulan Sakamoto itu sampai membuat lantai itu runtuh. Akhirnya mereka ikut terjun ke lantai bawahnya. Di ruangan yang tertutup dan berisikan alat untuk memasak. Namun Bajo pun masih bisa berdiri. Dari situ, perbincangan kembali terjadi. Sonli lalu meminta kunci yang Shaotang bawa. Namun, Shaotang tidak akan mengasih, karena itu adalah tinggalan orang tuanya. Bahkan, nyawa pun taruhannya. Sonli mendengar perkataan Shaotang.
dia pun lalu memberitahu bahwa itu sama dengan perkataan orang tua Sauta saat Sonli mencincangnya dahulu. Mendengar itu, Sautang semakin marah dan lalu akan menyerang Sonli. Namun Sautang ditahan oleh Sakamoto dan dilemparkan ke belakang. Setelah itu, Sonli lalu melemparkan kunai ke arah Sautang. Namun itu hanya ditangkap biasa oleh Sakamoto. Sautang yang melihat tangan Sakamoto terluka akibat kunai itu, Sautang lalu menanyakan kenapa Sakamoto membahayakan dirinya untuk menolong Sautang. Mendengar itu, Sakamoto kembali mengingat perjanjian antara Sakamoto dan Aoi. Pada suatu hari, saat Sakamoto menemui Aoi, memberi hadiah, dan terlihat Sakamoto terluka akibat pekerjaannya, maksudnya membunuh, Aoi lalu marah dan tidak bisa menerima hadiah dari pekerjaan itu. Dari situ, Aoi tidak mau bersama lagi dengan Sakamoto bila Sakamoto tidak merubah caranya. Karena itu berada di rooftop gedung, Aoi pun lalu meloncat saja dari gedung itu. Seketika, Sakamoto lalu mengejarnya dan lalu memeluknya. Dan karena di bawah gedung itu tumpukan salju, akhirnya mereka berdua tidak apa-apa. Dari situ, Aoi lalu mengingatkan ke Sakamoto, bila Aoi mati, Sakamoto pasti akan merindukan Aoi. Jadi, perasaan yang membuat ingin menyelamatkan itu hanya karena cinta. Dari situ, Aoi membuat aturan untuk Sakamoto tidak membunuh lagi. Dan untuk menebus semua orang yang sudah dibunuh oleh Sakamoto. Mulai saat itu, Aoi meminta ke Sakamoto untuk menghabiskan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain. Selesai mengingat itu, Shin pun sampai sedih. Karena dia bisa membaca pikiran. Dan akhirnya Shin sudah tahu tentang aturan keluarga Sakamoto. Keren gak sih Pri bisa membaca pikiran? Dan setelah itu Sonli dan Baco lalu menyerang Sakamoto. Dan ini sedikit scene dari pertarungannya. Namun berbagai jurus dan teknik si kembar menyerang Sakamoto itu tidak membuat terluka Sakamoto sedikit pun. Dan saat si kembar mengeluarkan teknik terakhirnya, yaitu tebasan neraka, sebelum itu terjadi, Sakamoto lalu mengakhirinya satu persatu. Baco dihantam dengan panci besar. Dan serangan Sonli dihentikan dengan teflon tebal. Sonli pun sampai heran, siapa sebenarnya yang dia hadapi. Sonli pun lalu berlari ke arah Sautang, namun digagalkan oleh Shin. Dan setelah Sonli terkapar, Sakamoto lalu menghantam Sonli dengan kulkas. Akhirnya mereka berdua dapat meringkus si kembar itu. Dan setelah beberapa saat, Seo yang masih menunggu kunci untuk membuka berangkas yang ada di hadapannya. Dan tiba-tiba Seo mendapatkan paket. Dan ternyata itu adalah si kembar. Dan kang paketnya adalah Sakamoto dan Shin. Seo yang langsung kesal. Seketika, Sautang dari belakang lalu membuat Seo menyesali perbuatannya. Akhirnya, Seo dibuat bentol-bentol oleh Sautang. Shin yang akan ikutan mengajar Seo, dia pun dihentikan oleh pikiran Sakamoto yang menghajar Shin. Dan akhirnya, Sautang dapat membuka berangkas besar yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan setelah dibuka, ternyata isinya harta karun semua. Mereka pun lalu masuk ke dalam. Dan yang membuat lucu, hanya ini Bri. Dan yang paling mengesankan untuk Sautang peninggalan orang tuanya, yaitu minuman terbaik di muka bumi. Akhirnya Sautang mengajak mereka berdua untuk minum bersama. Dengan mereka akan meminum bersama, Sakamoto masih membawa bakpaunya,
yang hancur tadi untuk dia makan. 北中華街でマフィアの構成員によるものと思われる。 Dan setelah beberapa saat, Sakamoto dan Shin sudah kembali ke tokonya. Dan ternyata Saotang juga sudah diajak untuk bekerja dengan Sakamoto, yaitu membuat bakpao otentik di tokonya. Dan di sisi lain, seseorang sudah merencanakan sesuatu untuk menangkap Sakamoto dan Shin. Dan bila ada yang bisa menangkap Sakamoto, dibayar dengan harga 1 miliar yen. Pada keesokan hari, terlihat Lu Saotang datang ke toko Sakamoto. Karena itu adalah hari pertama bagi Saotang bekerja di toko Sakamoto. Shin yang sudah bekerja melihat Saotang datang terlambat. Shin pun lalu ngomel-ngomel. Setelah itu, Saotang lalu bekerja membantu Shin menata barang dagangannya. Namun itu membuat Shin kesal karena Saotang menata sangat acak-acakan. Shin lalu mengira pasti Saotang belum pernah bekerja. Namun Saotang masih ngeyel dan memberitahu bila dirinya pernah bekerja membantu ayahnya, yaitu menggali lubang untuk mengubur karung yang Saotang tidak tahu isinya. Dengan kesalnya, Shin lalu mengatakan ke Sakamoto untuk Sakamoto memecat Lu Saotang karena menurut Shin, Saotang telah menghancurkan suasana yang damai. Namun Sakamoto terlihat berbeda dan meminta ke Shin untuk jangan katakan hal yang buruk. Dan Saotang harus meminta maaf ke Shin bila Saotang datang terlambat. Lalu Sakamoto menyuruh ke mereka berdua untuk kembali bekerja. Namun Sakamoto yang terlihat berbeda itu membuat Shin heran. Tidak seperti biasanya Sakamoto berbicara sebanyak itu. Dan tiba-tiba datang seseorang yang sama persis seperti Sakamoto. Oh ya? Dia yang datang pun lalu duduk ke kursi kasir dan lalu membaca koran. Dan seketika Sakamoto pertama lalu menghajar Sakamoto yang datang. Dan ternyata Sakamoto yang pertama itu adalah Nagumo, teman Sakamoto. Shin yang melihat Nagumo bisa menyerupai Sakamoto, dia pun sampai heran. Bagaimana bisa dia melakukannya? Bahkan Shin tidak bisa membaca pikirannya. Nagumo pun lalu tertawa saja karena Shin dan Saotang bisa terkena tipu. Dari situ, Nagumo lalu dibuat benjol saja oleh mereka berdua. Dan karena Shin penasaran, lalu menanyakan ke Sakamoto, siapa sebenarnya Nagumo? Nagumo lalu memberitahu bila dia adalah teman Sakamoto yang bekerja di supermarket seberang jalan. Dan umurnya 18 tahun. Saotang pun masih penasaran, padahal supermarket seberang jalan tidak ada. Karena itu bohong, Sakamoto memberitahu bila dia adalah pembunuh bayaran dan waktu mulainya berdekatan dengan Sakamoto dan umurnya 27 tahun. Shin dan Saotang yang sadar Nagumo berbohong, mereka pun lalu kembali membuat benjolan lagi di kepalanya dan lalu mengikat Nagumo di bangku. Dan setelah beberapa saat, Nagumo lalu memberitahu ke Sakamoto bila kepala Sakamoto saat itu sudah dimulai dibanderol dengan harga 1 miliar yen. Dan itu adalah keputusan dari GII dan akan diunggah besok. Dan beberapa orang sudah tahu rumor itu bila pembunuh legendaris mulai beraksi. Dan tiba-tiba Kang paket pizza datang mengantarkan pizza. Namun dia juga pembunuh bayaran yang mengincar Sakamoto. Dan seketika dia pun lalu mengancam Sakamoto untuk menyerahkan dirinya dengan mengarahkan alat potongan pizza ke Nagumo. Sakamoto pun hanya diam saja sembari memakan pizza. Dan seketika Nagumo sudah merubah posisinya dan lalu memiting leher Kang pizza itu sampai pingsan. Dan dengan begitu, Nagumo bisa meyakinkan mereka bila yang dia ucapkan itu memang benar. Nagumo lalu berjalan akan pergi.
Tapi sebelum pergi, Sakamoto menanyakan siapa yang diuntungkan untuk kematian Sakamoto. Namun Nagumo juga belum tahu. Tapi mungkin hanya karena kemarin saat Sakamoto menghabisi sekelompok danis itu. Nagumo lalu pergi saja dan tak lupa membawa kang paket tadi. Shin yang mengejarnya pun sampai heran karena Nagumo sudah menghilang dari jalan itu. Keren juga ya Bre Nagumo. Dan setelah Sakamoto menoleh ke kotak pizza itu lalu teralihkan ke monitor layar yang ditonton oleh banyak orang. Dan mereka semua berencana akan menghabisi Sakamoto. Namun sebagian dari mereka masih meremehkan Sakamoto. Bila hanya untuk menangkap gendut itu pasti mudah. Namun ketua dari kelompok itu juga menyadari bila Sakamoto tidak bisa diremehkan karena harus mengakali dalam segala hal, waktu, tempat, dan semuanya. Dan bila tidak hati-hati, Sakamoto bisa mengembalikan keadaan. Dengan mereka terus membicarakan Sakamoto yang menyadari kamera di kotak pizza itu, Sakamoto lalu mengatakan bila mereka terus menguntit Sakamoto akan memberikan neraka bagi mereka. Sakamoto pun lalu menembak kamera itu saja. Beralih ke Sakamoto dan Shin sudah santai di bangku teras toko. Dari situ, Shin mulai membicarakan yang dikatakan Nagumo. Bila itu benar, mungkin anggota Kang Pizza akan terus menyerang. Jadi, apa yang harus dilakukan? Karena Shin menanyakan itu, Sakamoto lalu meminta ke Shin untuk jangan mengkhawatirkan. Dan lebih baik diam saja dulu, karena belum tahu siapa musuhnya. Dan lalu Hana dan Aoi mendekat ke Sakamoto. Dan ternyata kemarin Sakamoto sudah berjanji ke Hana bila mereka akan liburan keluarga. Setelah beberapa saat mereka sudah tiba di tempat wahana bermain. Dan mereka sudah mencoba wahana perahu ayun. Selesai itu, Hana dan Aoi senang sekali. Dan Hana juga memberitahu ke Sauta bila Hana nanti juga ingin menonton Sugar Bunny. Mereka pun lalu berjalan kembali. Tapi dengan begitu, Shin masih mengingat perkataan Nagumo. Maka dari itu, pasti Sakamoto sedang diincar oleh banyak orang. Jadi, Shin meminta ke Sauta untuk hati-hati dan menjaga keluarga Sakamoto agar aman. Dan untungnya, walaupun banyak orang di sekitar itu, Shin masih bisa menghandle. Karena Shin bisa membaca pikiran dalam radius 30 meter. Wih, ngeri juga ya Bre. Dan seketika Shin menemukan musuh di arah jam 2. Shin pun lalu melapor ke Sakamoto dengan alat yang sudah dia pakai. Dan musuhnya menyamar sebagai tukang pembersih. Dan setelah dekat ke Sakamoto, dia pun lalu menyerang Sakamoto. Namun tanpa melihat, Sakamoto pun bisa membuat dia lemah. Shin dan Saotang pun lalu memasukkan ke kotak sampahnya dan lalu dibawa pergi. Akhirnya musuh sudah diamankan ke hutan yang dekat di wahana itu. Dan kejadian itu sudah diawasi oleh orang ini. Karena belum tahu namanya, kita panggil Jabrik dulu ya Bre. Dan dia juga mengincar Sakamoto. Dan dia juga tahu bila Shin sangat merepotkan karena bisa membaca pikiran. Namun itu bisa diselesaikan bila Jabrik tidak memberi kesak. Pasti juga tidak bisa dibaca. Setelah beberapa saat, keluarga Sakamoto sudah mencoba permainan rolling coaster. Dan terlihat Jabrik juga ikut dalam satu kereta itu. Rolling coaster pun sudah akan berjalan. Shin dan Saotang yang berada di bangku belakang masih terus hati-hati. Namun Saotang menyadari bila Jabrik dari tadi terlihat mencurigakan. Jabrik yang mendengar pembicaraan Saotang, seketika Jabrik memberi kesan.
Akhirnya Shin dapat membaca pikirannya. Shin pun lalu memberitahu ke Sakamoto bila musuh ada di kereta itu. Setelah rolling coaster berjalan, Jabrik pun dengan pistolnya lalu menembak Sakamoto. Namun Sakamoto mengarahkan pelurunya ke kacamatanya karena kacamatanya itu anti peluru. Gilanya, Shin lalu melepaskan penahan bangkunya dengan pistolnya dan lalu keluar dari kereta itu. Dengan Shin terbang begitu menunggu kereta, dia lalu menuju ke kursi Jabrik dan lalu melepaskan penahan kursi Jabrik dan lalu dibawa keluar dari kereta itu. Pertarungan di udara pun sedikit terjadi dan mereka pun lalu jatuh ke rel. Akhirnya mereka pun berhadapan. Jabrik pun sedikit kesal karena Shin terlalu gila, hampir membunuh Jabrik. Shin lalu memberitahu bila bosnya sedang liburan, jadi diusahakan Shin melindunginya. Seketika rolling coaster sudah tiba di rel itu. Namun untung saja Shin bisa menghindari dan Jabrik pun juga bisa menghindari. Dan dengan mereka di udara, Jabrik lalu melemparkan 2 kunai ke arah Shin. Shin pun lalu berusaha menghindari kunai yang mengarah ke mukanya. Tapi kunai yang satunya berhasil mengenai kaki Shin. Shin pun lalu jatuh kembali ke rel itu. Dan seketika Shin menjadi lemas karena kunai tadi ada racunnya. Jabrik pun lalu meremehkan Shin bila itu ada ramuan yang dibuat oleh Jabrik sendiri. Dan Shin saat itu sudah tidak bisa melihat. Jadi mungkin Shin akan mati saat itu. Namun karena Sakamoto ingin sekali melindungi keluarganya, dari situ Shin juga berusaha untuk melindungi sekuatnya. Akhirnya Shin bisa kembali berdiri. Namun seketika rolling coaster sudah tiba di rel itu kembali. Namun untung saja Shin masih bisa menghindari dan malah menaiki rolling coaster itu dan lalu menangkap Jabrik. Akhirnya pertarungan sedikit terjadi di rolling coaster. Dan karena rolling coaster sudah berganti orang, Shin lalu melacak keberadaan Hana. Dan Shin pun menemukannya. Ternyata mereka sedang menonton acara penampilan Sugar Bunny. Akhirnya Shin menarik Jabrik dan terjun ke panggung aksi itu. Dan tidak tahu kenapa Shin sudah memakai kostum Sugar Bunny. Dan karena itu pertunjukan ceritanya Sugar Bunny menang. Akhirnya mereka bertarung di situ, dibuat pertunjukan. Dan karena Shin bisa membaca pikiran dan Sakamoto yang berada di situ, akhirnya Shin dapat menghindari serangan dari Jabrik berkat dengan ucapan dalam pikiran Sakamoto. Jabrik yang terus menerima serangan dari Shin, Jabrik pun sampai heran karena Shin bisa menghindari serangannya. Bahkan terlihat Shin juga menutup matanya. Dan karena Shin terus diarahkan oleh Sakamoto, akhirnya Jabrik terkalahkan. Dan terlihat 2 orang ini sedang mengawasi Sakamoto. Pria ini bernama Boylet dan wanita ini Obiguro. Dan mereka berdua juga mengincar Sakamoto. Obiguro yang terlihat akan menginjak barisan semut, Boylet pun mengingatkan bila jangan ambil nyawa selain target. Karena itu adalah moto Boylet. Beralih ke Shin. Untung saja mata Shin bisa diobati karena si Jabrik yang bernama Tatsu itu juga membawa penawar racunnya. Dan si Tatsu sudah diikat oleh mereka. Dari situ Sakamoto menanyakan siapa yang membayar Tatsu. Tatsu pun masih ngeyel bila dia cerita apakah dia akan dilepaskan. Saotang yang mendengar itu, Saotang pun lalu mendekat ke Tatsu dan lalu menancapkan kunai ke tubuh Tatsu yang ada racunnya itu. Dengan begitu Saotang lalu mengancam Tatsu
Bila Tatsu tidak mau bercerita, Saotang akan membuang penawar racunnya 1 tetes per detik. Dengan begitu, Tatsu pun lalu bercerita bila dia dibayar oleh perusahaan yang bernama Dondenkai. Dan itu tempat kerja beracun yang membuat Tatsu dan yang lainnya bekerja sendiri walaupun sulit. Dan Tatsu hanya bekerja paruh waktu di perusahaan itu. Dan Tatsu juga terdaftar dalam anggota GII. GII itu adalah asosiasi pembunuh yang mengurusi pembunuh profesional. Dan alurnya seperti ini dari segi pembayarannya. Dan Sakamoto dan Shin dulu juga anggotanya. Dan hanya ada sekitar 400 orang profesional di sana. Setelah itu, karena Tatsu penasaran menanyakan ke Sakamoto, apakah Sakamoto juga masuk dalam anggota Ordo? Belum dijawab, Hana dan Aoi mendekat ke mereka. Aoi yang penasaran kenapa orang yang ada di pertunjukan itu diikat. Shin pun lalu beralasan bila dia sedang latihan untuk meluluskan diri. Karena Aoi percaya, dia pun lalu mengajak untuk makan dulu. Mereka pun lalu berjalan meninggalkan Tatsu. Namun Shin pun kembali mendekat ke Tatsu dan mengambil salah satu kunai Tatsu dan meminta ke Tatsu untuk jangan mengganggunya lagi. Tatsu pun sampai heran kenapa dia tidak dibunuh oleh mereka. Shin pun lalu kembali berjalan. Namun si kecil Hana juga kembali menemui Tatsu, memasang plester di tangan Tatsu dan mengatakan bila pertunjukan Tatsu tadi sangat keren sekali. Hana pun lalu berlari kembali mendekat ke mereka. Setelah mereka pergi, Tatsu pun lalu membuka ikatannya dan akan pulang. Dan keluarga Sakamoto sudah akan makan. Namun Shin masih terlihat pusing karena mungkin efek samping dari penawar racun itu. Dan Shin juga belum bisa membaca pikiran. Mendengar itu, Saotang pun langsung panik karena Shin adalah pendeteksi mereka. Karena begitu, Saotang pun lalu mengajak pulang Sakamoto saja. Namun, mau gimana lagi? Karena wahana bermain belum selesai, mereka masih akan menuruti Hana dan Aoi. Dan setelah Hana dan Aoi kembali ke mereka, sehabis membeli minuman, Aoi pun menanyakan kenapa mereka terlihat aneh. Itu pun membuat mereka bertiga sampai gugup. Beralih ke Tatsu. Tatsu yang sedang membersihkan badannya di toilet. Dia pun ditemui oleh Boilet dan Ambiguru. Dan mereka menemui Tatsu itu hanya ingin menyelesaikan tugas Tatsu. Dan karena Tatsu tidak menyelesaikan tugasnya, mungkin dia akan dalam bahaya. Tatsu yang melihat mereka berdua itu konyol. Namun, Tatsu juga tahu bila dua orang pasangan itu paling brutal di Dondenkai. Karena dalam pertarungan belakang 2 tahun lalu, mereka membunuh lebih dari 100 orang. Tatsu pun lalu mengira mungkin kawanan Sakamoto akan dihabisi oleh 2 orang itu. Beralih ke Sakamoto, mereka sudah selesai makan. Karena mereka masih menuruti Hana dan Aoi, mereka lalu lanjut bermain wahana lagi. Hari pun sudah sore, dan sejauh itu mencoba permainan masih belum ada tanda-tanda pembunuh. Mereka mengira karena taman bermain terbuka dan terang, makanya tidak cocok untuk membunuh. Namun, Aoi malah mengajak untuk masuk ke rumah hantu. Seketika, mereka pun langsung kaget. Karena itu, tempat yang cocok untuk membunuh. Namun, mereka pun lalu berjalan masuk ke rumah hantu itu saja. Dan saat mereka memasuki rumah hantu, ternyata mereka sudah diawasi oleh Boilet dan Ambiguru lewat monitor CCTV di rumah hantu itu. Dan sesampainya di dalam, Shin pun lalu diserang oleh seseorang dari belakang. Namun hebatnya, tanpa sepengetahuan Aoi, Sakamoto lalu membuat orang itu menjadi patung. Dan ternyata hantu-hantu di dalam itu sebagian adalah orang yang dikirim oleh Dondenkai.
untuk menghajar mereka. Namun juga sebagian masih pemula. Mereka pun lalu lanjut berjalan. Beralih ke Boylet. Boylet dan Ambiguro yang masih mengawasi dan mencari celah untuk menghajar mereka. Ambiguro pun sampai tak sabar akan menghajar Sakamoto. Namun Boylet melarang Ambiguro untuk menyentuh Sakamoto karena Sakamoto adalah target Boylet. Dari situ, Boylet pun lalu mengingat kembali saat bersama Sakamoto dulu di pusat pelatihan pembunuh. Saat Boylet umur 15 tahun, dia menemui Sakamoto. Dan Sakamoto sudah umur 14 tahun. Dan Sakamoto saat itu dikenal hebat di pusat pelatihan itu. Bahkan sampai mengalahkan teman Boylet. Dan saat pertemuan itu, Boylet dan Sakamoto sering menghabiskan waktu bersama, bahkan di luar misi dan kelas. Dan saat hari Valentine, para wanita di pusat pelatihan itu banyak yang suka dengan Sakamoto, bahkan sampai memberi coklat ke Sakamoto, dan itu sangat banyak sekali. Namun Nagumo juga tak kalah dari Sakamoto. Dia juga mendapatkan coklat bahkan lebih banyak dari Sakamoto. Namun Boylet pun tak mendapatkan sama sekali. Bahkan Sakamoto menyuruh Boylet untuk memakan coklatnya yang dia dapat saja. Dan hanya itu yang diingat oleh Boylet dari Sakamoto. Makanya Boylet kesal dengan Sakamoto. Beralih ke Sakamoto, mereka pun masih terus berjalan di rumah hantu. Saotang yang terlihat takut, dia pun beralasan kesin meminum obat gugup. Namun ternyata itu adalah sake. Dan itu sampai membuat Saotang sedikit mabuk. Dan saat berjalan melihat pintu itu berisik, Saotang pun lalu membukanya. Dan ternyata itu berisikan orang yang menyamar zombie. Dan dari situ keributan terjadi. Dan seketika Sakamoto lalu dihajar oleh Boylet. Itu pun sampai menembus dinding atas. Dan dari situ Sakamoto dan Boylet lalu berhadapan. Dan Shin yang masih di bawah, dia masih menghabisi sebagian orang itu. Dan lalu mencari Hana dan Aoi. Namun Aoi dan Hana sudah dibuat pingsan oleh Ambiguro. Dari situ Ambiguro lalu mendekat ke Shin dengan para kawanannya. Namun seketika Saotang yang teler lalu mengajar Ambiguro. Dan itu sampai membuat Ambiguro mimisan. Beralih ke Sakamoto, Boylet pun masih mencoba untuk Sakamoto mengingat Boylet. Namun Sakamoto beralasan tidak mengingatnya dan hanya menanyakan keluarganya. Namun Boylet meminta ke Sakamoto untuk mencarinya sendiri karena Boylet bukan ibu Sakamoto. Seketika Sakamoto lalu menyerang Boylet. Namun Sakamoto dihalangi oleh bola bom yang dikeluarkan dari alat di tangan Boylet itu. Dan dengan begitu Boylet dapat menghajar balik Sakamoto. Beralih ke Saotang. Saotang pun lalu menyerang Ambiguro lagi. Namun pukulan Saotang hanya ditahan biasa oleh Ambiguro. Dan karena Ambiguro tahu Saotang sedang teler, Ambiguro pun lalu mengoyak kepala Saotang. Dan itu sampai membuat Saotang semakin pusing dan terkampar. Dan Shin pun seketika sudah diikat di meja oleh kawanan Ambiguro. Dan bahkan orang-orang itu menggunakan senso untuk memotong Shin. Haha, panik gak tuh Pri? Dan dari situ Ambiguro membuat peraturan ke Saotang. Setiap 10 detik Saotang harus menyerang Ambiguro. Dan bila gagal Shin akan pulang berkeping-keping. Namun seketika Saotang malah menangis saja. Itu pun membuat mereka sampai kaget. Beralih ke Sakamoto, dia sudah dibuat terkapar oleh Boylet dengan pukulannya tadi. Dan dari situ Boylet berusaha mengingatkan Sakamoto lagi.
bila Boylet berbeda dari 5 tahun lalu. Dan Sakamoto dulu adalah orang yang sangat keras. Namun sekarang menurut Boylet itu menyedihkan. Sakamoto pun lalu kembali berdiri dan akan menyerang Boylet. Namun masih saja digagalkan oleh bola bom Boylet. Sakamoto pun sampai kembali terkapar. Dari situ Boylet pun lalu menerangkan alatnya itu. Bola bomnya bernama SBB dan alat yang ada di tangannya bernama RDB ataupun roket mini. Dengan Boylet mengatakan itu, Sakamoto kembali mengingat Boylet dulu yang menerangkan alat yang dia pakai. Dan saat itu Sakamoto juga melihat racikan bomnya itu yang dicatat di kertas. Dan seketika Boylet pun lalu menyerang Sakamoto. Namun untung saja Sakamoto berhasil menghindar. Namun setelah berdiri, Sakamoto diajar habis-habisan oleh Boylet. Sembari Boylet menghajar, dia pun mengatakan bila Sakamoto adalah panutan Boylet karena bisa menyelesaikan semua misi dan mendapatkan coklat dari para gadis. Namun sekarang jadi lemah. Dan itu membuat Boylet sangat marah. Hingga seketika Sakamoto dibuat melayang oleh pukulan Boylet dengan bantuan roket mini di tangannya itu. Namun setelah itu Boylet diancam oleh Sakamoto di pikirannya bila Boylet akan dihabisi oleh Sakamoto. Dan setelah beberapa saat Sakamoto kembali berdiri dengan muka Sakamoto yang dulu dan berjalan mendekat ke Boylet sembari mengatakan racikan dan alat yang dipakai oleh Boylet itu. Dan itu sampai membuat Boylet heran karena Sakamoto tahu itu. Dan Sakamoto sudah mengingat Boylet. Maka dari itu Sakamoto mulai akan serius. Lu Shaotang dan Ambiguro masih saja bertarung. Shin yang masih diikat dan melihat pertarungan mereka berdua mengingat peraturan yang dibuat Ambiguro. Bila menyerang hanya dalam waktu 10 detik secara bergantian. Bila melebihi itu Shin akan dicincang-cincang. Dan saat Ambiguro mengatakan itu, Shin mengira pasti dia akan meninggoy. Tapi untung saja, Lu Shaotang masih bisa bertahan. Dan itu sedikit membuat Shin lega. Namun seketika, Shaotang berhasil dibuat terkapar oleh Ambiguro. Dengan begitu, Ambiguro lalu mengira bila permainan sudah selesai. Namun ternyata itu belum selesai. Shaotang masih saja bisa tertawa dan kembali untuk meminum jamunya. Dan itu membuat Ambiguro kaget, mengira apakah Shaotang itu pemabuk gila. Ambiguro pun lalu kembali menyerang Shaotang. Namun semua serangan dari Ambiguro dengan mudahnya Shaotang bisa menghindari. Setelah waktu Ambiguro habis, Shaotang langsung saja menyerang dengan cepat. Namun itu membuat Ambiguro senang. Dan bahkan Ambiguro meminta ke Shaotang untuk segera membunuhnya. Mendengar itu Shaotang memberitahu bila Shaotang tidak mau membunuh. Karena itu melanggar aturan keluarga. Karena Shin, Hana, Aoi dan Sakamoto adalah keluarga bagi Lu Shaotang. Mendengar itu Ambiguro lalu menyerang Shaotang dan mengatakan bodoh. Namun serangan itu hanya ditahan biasa oleh Shaotang. Dan karena Ambiguro mengatakan bodoh, itu membuat Shaotang sangat marah. Dan itu sampai membuat Ambiguro sampai merinding. Dan dengan cepatnya Shaotang lalu menyerang Ambiguro. Namun tiba-tiba serangan pukulan Shaotang terhentikan. Itu karena Shaotang kembali sadar dari meminum jamunya tadi. Membagongkan sekali, Bre. Namun semua itu membuat Ambiguro senang karena Ambiguro suka dengan saingan yang kuat. Dan Shaotang memang benar-benar membuat Ambiguro merinding. Dan akhirnya mereka akan dibebaskan. Beralih ke Sakamoto. Setelah Sakamoto menjadi kurus,
dan berjalan mendekat ke Boilet dengan ucapannya yang mengatakan semua bahan racikan alat Boilet itu dan sudah mengingat Boilet dan Sakamoto akan memulai serius. Namun Boilet masih saja meremehkan Sakamoto. Apa gunanya menjadi kurus karena bila bertarung dengan Boilet harus lebih cepat. Dan Boilet juga mengingatkan ke Sakamoto bila keluarga Sakamoto saat itu pasti sudah terancam. Namun Sakamoto tidak khawatir karena Sakamoto punya orang-orang yang dipercaya. Seketika Sakamoto lalu menghajar Boilet dengan sangat cepat sekali sampai pukulan itu menembus dinding ruangan. Dan sesampainya di luar ruangan itu, Boilet masih saja bisa mengarahkan pukulannya dengan bantuan roket di tangannya itu. Namun Sakamoto pun lalu mengadu pukulan itu dengan tangan kosong Sakamoto. Dan itu sampai membuat roket Boilet sampai hancur. Dan Sakamoto lalu menghajar habis Boilet. Dan setelah Boilet terseret ke belakang, Boilet pun lalu melemparkan semua bola bomnya ke Sakamoto. Sakamoto dengan tenangnya lalu menangkap semua bola bom itu dan lalu melemparkan kembali ke Boilet. Dan itu sampai membuat Boilet heran bagaimana bisa Sakamoto masih kuat setelah berhenti menjadi pembunuh. Dan saat Boilet terkapar dari bola bomnya itu, Sakamoto memberitahu ke Boilet bila Boilet itu memang kuat. Dan saat Sakamoto kuat seperti Boilet dulu, Sakamoto memakainya untuk menyakiti orang. Namun saat ini Sakamoto memilih untuk memakai kekuatan itu untuk melindungi orang yang dia sayangi. Dan itu malah semakin membuat Sakamoto kuat. Sakamoto pun lalu kembali menyerang Boilet dengan pukulan yang sangat begitu keras. Dan pukulan Sakamoto itu sampai membuat mereka berdua melayang menjebol gerbang wahana kincir angin, dan mereka berdua duduk di situ. Dan Boilet sudah bercucuran cairan merah di tubuhnya. Dan dari situ Boilet baru mengakui bila Sakamoto adalah Heart Boilet. Beralih ke Nyonya Aoi dan keluarganya, mereka sudah dibebaskan dan duduk di bangku taman. Setelah Aoi sadar, dia menanyakan ke Shin apa yang sebenarnya terjadi. Padahal tadi di rumah hantu, Shin pun beralasan bila mereka mungkin kecapean dan tertidur. Setelah itu, Aoi lalu menanyakan suaminya. Shin yang panik, dia lalu mencarinya. Sakamoto dan Boilet sudah turun dari wahana kincir angin itu. Tapi tak lupa penjaga biang lala juga meminta ganti rugi ke Boilet akibat kerusakan gerbong itu. Setelah itu, Sakamoto lalu membeli 5 bakpao. Dan Boilet lalu kembali menemui Sakamoto dan mengatakan bila Boilet kalah telak dari Sakamoto dan Boilet akan mundur. Sakamoto pun tidak menjawab dan hanya fokus memakan bakpaonya itu. Melihat itu, Boilet sampai pengen. Sakamoto pun mengasih bakpao yang sudah dia makan itu karena yang 4 itu buat keluarganya. Namun Boilet yang dikasih sisa itu masih senang sekali, bahkan menganggap itu beruntung. Dan tiba-tiba Shin sudah menemukan Sakamoto. Shin pun lalu berlari mendekat ke Sakamoto, mengecek seluruh tubuh Sakamoto. Dan karena Sakamoto berubah menjadi kurus dan itu sangat keren seperti dulu, Shin pun sampai bingung untuk memoto Sakamoto. Dan Boilet lalu menanyakan apa yang harus mereka lakukan untuk mengurus imbalannya. Karena Don Denkai akan terus berusaha membunuh Sakamoto. Seketika Sakamoto dibuat merinding karena Nyonya Aoi sudah marah besar. Akhirnya mereka diwawancarai oleh Aoi. Dan dari situ karena Aoi sadar mereka menyembunyikan sesuatu, akhirnya Sakamoto cerita yang sejujurnya. Dan setelah Aoi tahu dan mengerti, Aoi kembali mengingatkan aturan keluarganya nomor 6. Bila jangan saling menyimpan rahasia. Karena Aoi lebih suka dibicarakan daripada disembunyikan. Setelah itu karena sudah selesai, Aoi lalu mengajak mereka untuk menonton pawai. Mereka pun lalu menonton saja.
Dan di saat menonton pawai, Shin yang menanyakan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan semua itu. Dari situ Sakamoto mempunyai ide bila mereka harus mencari kliennya dan meminta mereka untuk menariknya. Ambiguro mendengar itu, dia mengatakan bila itu takkan mungkin bisa mencari kliennya karena hal itu diurus oleh GII. Dari situ Shin meminta tolong ke Boylet untuk mencari tahu lewat bos Don Denkai. Namun Boylet menolaknya karena itu sulit bagi Boylet. Dan Boylet pun lalu berpamitan akan pergi. Setelah itu karena Boylet tidak mau, Sakamoto akan menemui seseorang untuk mencari informasi tentang perusahaan Don Denkai itu. Dan hari pun sudah pagi. Sakamoto, Shin dan Saotang sudah berjalan pergi ke suatu tempat. Namun Shin sedikit kesal karena Sakamoto dalam semalam saja sudah kembali gemuk lagi. Setelah beberapa saat mereka sudah sampai di tempat tujuan, yaitu rental video. Karena tempat itu menjual informasi dalam bentuk film. Mereka pun lalu masuk dan mencari kaset Don Denkai. Setelah menemukannya, mereka pun lalu menonton saja. Dan dengan menonton film itu, Shin pun mencatatnya semua hal yang dibutuhkan di film itu. Selesai menonton, Sakamoto lalu membayarnya. Dan itu sangat mahal sekali, dengan harga 756.000 yen. Dan penjual informasi itu juga berpesan dengan Sakamoto untuk Sakamoto lebih hati-hati. Beralih ke Nagumo, dia sedang makan bersama dengan orang-orang. Namun satu orang ini curiga dengan Nagumo karena terdengar Nagumo bertemu Sakamoto dan bahkan sampai menyerang Nagumo. Dan orang rambut pirang ini bernama Shishiba dan wanita ini bernama Osaraki. Osaraki yang tidak mau memakan makanannya karena adanya bawang goreng. Shishiba pun lalu memanggil chefnya dan lalu menghajarnya. Kejam banget ya, Pi. Dan tiba-tiba seseorang kakek datang mendekat ke mereka. Dia bernama Iria dari GII. Kakek itu lalu memberikan sebuah foto ke mereka. Bila orang di foto itu telah membunuh pembunuh dari orang GII satu persatu, maka dari itu pihak GII meminta ke mereka untuk mengurusnya atas nama Ordo. Beralih ke Sakamoto. Sakamoto dan anak buahnya sudah sampai di gedung Don Denkai. Mereka akan menyusup ke dalam untuk mencari bos Don Denkai di situ. Mereka pun lalu memulai menyusup, meringkus satu persatu penjaga di gedung itu. Dan karena berkat film tadi, mereka mengetahui ruangan bos Don Denkai. Jadi lebih mudah untuk mereka mencarinya. Hingga seketika mereka sudah sampai di ruangan bos Don Denkai. Namun setelah membuka pintu, semua orang di situ sudah tergeletak semua. Namun Nagumo berada di situ. Nagumo yang melihat Sakamoto datang, Nagumo lalu memberitahu bila semua orang di manajemen atas Don Denkai, termasuk bosnya, sudah dibunuh oleh Nagumo. Namun Nagumo juga akan membunuh Sakamoto dan kawan-kawan. Seketika Nagumo pun lalu menyerang Shin. Namun ternyata itu hanya bercanda. Shin dan Saotang pun lalu menghajar Nagumo saja. Dan dari situ Nagumo bercerita bila Nagumo ke situ punya pekerjaan tersendiri. Dan sesampainya Nagumo di situ, mereka sudah terbunuh. Setelah itu Nagumo bercerita ke Sakamoto yang dikatakan oleh Iria tadi bila lebih 100 pembunuh dari organisasi yang dekat dengan GII terbunuh dengan kejam beberapa bulan belakangan. Dan itu jelas mereka mengirimkan pesan untuk GII. Dan orang itu juga meninggalkan jejak bertuliskan huruf X di lokasi setelah aksinya. Dan Ordo sudah diturunkan oleh GII. Dan Ordo itu adalah unit khusus GII, para pembunuh yang terbaik dari yang terbaik. Dan Ordo bekerja langsung untuk GII.
untuk membunuh para pembunuh yang berbahaya dan juga untuk menjaga ketertiban di dunia pembunuh. Mendengar cerita itu, Shin pun sampai kaget karena Shin tidak tahu bila Sakamoto dulu adalah bagian dari Ordo. Setelah itu, Nagumo pun berpesan ke Sakamoto untuk hati-hati dengan tanda X tadi. Mendengar itu, Shin dan Saotang pun menjawab bila itu tidak ada hubungannya dengan mereka karena mereka sudah tidak lagi membunuh. Namun Nagumo mengatakan lagi bila kejadian itu dimulai saat imbalan untuk Sakamoto mulai dipublis. Dan ini lalu sedikit memperlihatkan seseorang yang dikatakan Nagumo tadi. Dia belajar menggambar X di suatu tembok agar simetris. Anjay, misteri lagi nih bre. Dan hari pun sudah berganti, keluarga Sakamoto sudah bekerja lagi di tokonya. Namun masih saja berdatangan seseorang yang mengincar Sakamoto. Namun dengan mudahnya masih bisa digagalkan. Dan Sakamoto yang menjaga kasir teringat kembali pesan Nagumo. Bila Sakamoto imbang dengan Boylet itu bisa gawat. Dan sepertinya 5 tahun itu lebih berpengaruh yang Sakamoto bayangkan. Setelah mengingat itu, karena Sakamoto belum tahu siapa dalang di balik semua itu, solusinya Sakamoto mengajak anak buahnya agar lebih kuat dan bersiap untuk serangan apapun. Dan Sakamoto pun lalu olahraga dengan sepedanya bersama Hana. Dan Shin melatih pikirannya, membaca pikiran pengunjung lalu mempersiapkan apa yang mau dibeli. Dan Saotang mencoba semua minuman untuk dia mabuk nanti. Dah lanjut nanti ya Bri. Bila mau sawer ada di deskripsi ya. Terima kasih.